Shalom, saudara yang dikasih Tuhan, senang bisa berjumpa lagi. Kali ini saya sedang berada di Bumi Mutiara, Bogor, dan saya akan menyampaikan firman Tuhan dari Kejadian 45. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ada kesempatan bagi kami untuk merenungkan firman. Pimpin dan terangilah hati kami, supaya kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kejadian 45 ayat 1 sampai 2. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Demikian firman Tuhan. Tema kita, luapan kerinduan. Saudara, pada pasal-pasal sebelumnya, kita sudah membaca tentang pertemuan Yusuf dengan semua saudara-saudaranya. Yusuf sudah memuji hati mereka, karakter mereka, dan juga belas kasihan mereka. Pada Kejadian 45, kita melihat Yusuf yang sudah tidak sanggup lagi menahan hatinya di depan semua orang. Dia meluapkan kerinduannya terhadap saudara-saudaranya dengan memeluk mereka satu persatu, mencium mereka, dan menangis dengan keras-keras. Ini sungguh-sungguh kisah yang sangat dramatis dan tentu endingnya ya membahagiakan, sangat mengharukan. Kita akan melihat ada 3 hal penting menjadi pelajaran bagi kita melalui pembacaan Kejadian 45. Pertama, ada pengakuan. Ketika Yusuf tahu bahwa hati saudara-saudaranya sudah berubah, sudah merendah, dan ketika mereka mengakui dosa-dosa mereka, ia tahu bahwa sudah aman baginya untuk mengungkapkan identitasnya kepada mereka. Jika seandainya ia melakukan hal ini lebih awal, mereka tidak akan siap menerima berkat yang disediakan bagi mereka. Dan seandainya menunggu lebih lama, saudara-saudaranya itu mungkin akan putus asa. Tuhan tahu waktu yang tepat untuk menuntun anak-anaknya untuk memiliki kepekaan akan pimpinan Tuhan. Yusuf belajar sabar dan tunduk pada kehendak Tuhan. Itu yang pertama, ada pengakuan. Yang kedua, ada pendamaian. Yusuf berkata, marilah mendekat kepadaku. Ayat yang keempat. Ia telah mengampuni mereka, tetapi mereka masih takut. Tetapi Yusuf datang merangkul, datang memeluk, mencium mereka, bahkan meluapkan isi hatinya. Kerinduan yang sudah lama terpendam. Yusuf menyambut mereka, bahkan pada akhirnya Firaun pun menerima keluarga Yakub dan memberikan tanah atau tempat yang terbaik bagi mereka di tanah Goshen. Setiap kita membutuhkan pendamaian, namun mari datang terlebih dahulu kepada Tuhan. Dialah juru damai yang telah memperdamaikan kita dengan dirinya sendiri, dengan Allah. Orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan akan mampu memaafkan dan menerima saudara atau orang lain yang pernah melakukan kesalahan. Yang ketiga, ada penghiburan. Ketika saudara-saudara Yusuf masih berada dalam ketakutan, Yusuf memberikan penghiburan. Dia berkata bahwa Tuhan telah mengirimnya terlebih dahulu ke Mesir untuk mendahului mereka, untuk memelihara bangsa itu, sehingga Israel dapat menjadi berkat bagi semua bangsa di dunia. Tujuan Tuhan yang sudah dipersiapkannya itu tidak mengecilkan dosa-dosa mereka, ataupun meniadakan tanggung jawab mereka. Akan tetapi, dengan mengetahui hal itu, ketakutan dan kesedihan mereka menjadi surut. Yusuf kembali meyakinkan mereka dengan memberi banyak hadiah dan berjanji akan memelihara seluruh keluarganya. Yusuf menguatkan mereka, supaya mereka jangan menyesali diri, jangan bertengkar satu dengan yang lain di dalam perjalanan. Saudara-saudaranya dan Yakub ayahnya akhirnya benar-benar yakin bahwa Yusuf sedang dipakai Tuhan menjadi berkat serta menggenapi janji Tuhan terhadap
Abraham, bapa leluhur mereka. Mari kita beri hidup kita untuk dipakai Tuhan, untuk menggenapi rencana Tuhan seperti Yusuf. Itulah yang menjadi kerinduan saya. Biarlah juga kita sama-sama juga memiliki kerinduan supaya kita bisa dipakai Tuhan dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pimpinan. Terima kasih untuk pencerahan yang Tuhan berikan kepada kami untuk dapat memahami firman. Kiranya Roh Kudus menolong kami supaya kami bukan hanya mendengar, tapi kami menjadi pelaku kebenaran firman dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Salam.